Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kasih setia dan anugerah Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita hingga pada saat ini. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing dalam kondisi situasi pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan ini kita hendak bersama-sama disapa oleh firman Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber segala kasih karunia dan anugerah di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih hingga pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami puji sembah Engkau di dalam kerendahan hati kami. Melalui ibadah kami pada saat ini, kami hendak bersama-sama disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu terlebih dahulu, Engkau sucikan, Engkau kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami layak menerima kebenaran firman Tuhan dan menjadikannya menjadi rema di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, bersabdalah, sebab kami hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran-Mu, itulah yang memelihara engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita hendak disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Minggu kita pada saat ini adalah Minggu Jubilate, yang artinya adalah bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Sapaan firman Tuhan bagi kita semuanya dari 1 Tawarik pasal yang ke-16, dimulai dari ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya akan bacakan untuk kita semuanya, mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan nama kitab ini yaitu Tawarik. Tawarik artinya adalah sejarah ataupun riwayat. Dan kitab ini menceritakan sejarah umat Tuhan. Khususnya 1 Tawarik ini dimulai dari keturunan-keturunan umat Tuhan sampai kepada pengangkatan Salomo
sebagai raja. Penyertaan Tuhan begitu mereka rasakan di dalam kehidupan mereka, khususnya Daud di dalam hal ini. Bagaimana Tuhan ikut serta mengalami dan merasakan perjalanan kehidupan mereka. Seperti Tuhan juga merasakan penderitaan di dalam Yesus Kristus. Di dalam perjanjian baru kita kenal dengan istilah kenosis, merendahkan diri. Dan dia bahkan menjadi manusia, menanggung segala penderitaan di kayu salib. Seperti yang dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 7 sampai yang ke-8. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita ke nats ini, bahwa Daud kita kenal sebagai seorang raja. Dia memiliki jiwa seni. Dia mengungkapkan seluruh perasaannya. Dia bersaksi lewat lagu pujian, puisi, dalam syair yang begitu indah. Seperti yang tertera di dalam nats ini, dia mengajak seluruh langit untuk bersukacita, seluruh bumi untuk bersorak-sorai, bahwasannya Tuhan itu raja. Bahkan dia adalah raja di atas segala raja. Di dalam ayat yang ke-26 dari pasal ini mengatakan bahwa dia mengalahkan ilah-ilah lain dan bahkan berhala-berhala. Gemuruh laut dan isinya beria-ria, padang dan segala yang di atasnya, pohon di hutan bersorak-sorai. Semuanya itu hendak menggambarkan kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan di dalam kehidupan manusia dan dunia ini. Menggambarkan kedahsyatan Tuhan. Sungguh dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan yang berkuasa. Bahkan Mazmur pasal 108 ayat yang ke-6 berkata, Tuhan mengatasi seluruh bumi ini, seluruh bumi ini. Mazmur 19 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita kepada hari, dan malam kepada malam. Artinya bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak terbatas, dan pemberitaan tentang kebesaran Allah itu tidak terhentikan. Dunia ini tidak putus menceritakan perbuatan Tuhan. Inilah kesaksian dari seorang Raja Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah tentang kesaksian hidup kita? Bagaimanakah kita merasakan penyertaan Allah itu di dalam kehidupan kita? Dan bagaimanakah kita merasakan bahwa Tuhan membentuk kita pada saat ini? Tuhan itu Allah yang bertata, Allah yang berkuasa, Allah yang menjadikan, Dia besar dari segala-gala sesuatu apapun, dari ilah-ilah lain, dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Sungguh Allah patut dimuliakan, sungguh Allah patut disembah di dalam kerendahan hati kita. Allah
maha besar. Ayat yang ke-33 kembali dikatakan juga seperti pada khotbah kita minggu yang lalu di dalam Roma pasal 3 ayat yang keempat, bahwa Dia datang untuk menghakimi bumi. Penghakiman Tuhan itu didasarkan kepada keadilan dan kebenaran. Semuanya itu hendak membentuk kita, hendak membentuk umat Tuhan menjadi umat yang setia di dalam iman dan pengharapan akan Tuhan. Karena itulah ditekankan juga dari sisi yang lain akan kesetiaan Allah kepada umatnya, kesetiaan Allah kepada kita semuanya. Allah setia senantiasa menjaga, memelihara kita, memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-34. Itulah yang ditekankan kepada kita semuanya. Bahkan ayat 35 dikatakan keselamatan Allah membebaskan umatnya dari kesulitan kita, dari pergumulan kita. Dan di dalam Yesus Kristus, hal itu kita kenal sebagai pembebasan dari segala dosa kita. Allah telah membebaskan kita, bukan hanya secara jasmani kita, tetapi Allah membebaskan kita secara rohani dan membentuk kita menjadi bejananya, membentuk kita sebagai umat Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi pada saat ini kita tahu, dan bahkan untuk seluruh kehidupan kita, apapun yang terjadi, bahwa segala sesuatu kita percaya Tuhan akan menanggung, Tuhan akan menolong kita dan membebaskan kita dari segala pergumulan kita, dari segala penderitaan kita. Seperti dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kelak yang akan diberikan kepada kita semuanya. Kemuliaan Allah akan dinyatakan bagi setiap orang yang setia dan percaya kepadanya. Karena itulah, bahkan juga Rasul Paulus berkata bahwa kita harus tetap setia, bahwa kita harus bersukacita, bersyukur kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Bahwa semua yang kita alami ini mengerjakan kemuliaan kelak di hadapan Tuhan. Bahwa setiap orang yang percaya akan dimuliakan oleh Tuhan. Karena itulah, melalui nats ini Raja Daud memberikan kesaksian kepada kita semuanya, supaya kita bersorak-sorai memuji Tuhan atas kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Sungguh perbuatan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahkan kita harus merasakan semuanya itu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Itulah keyakinan kita bahwa berkat Tuhan begitu melimpah di dalam hidup kita. Nats ini mengajak kepada kita untuk memuji Tuhan, bersorak-sorai, mengeluarkan ungkapan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan menolong kita. Di tengah-tengah COVID-19 ini, ada orang yang bergumul. Mungkin kita mulai jenuh dengan stay at home. Kita mulai jenuh dengan aktivitas ini semuanya. Lalu
Raja Daud mengatakan kepada kita semuanya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau engkau memiliki piano, mainkanlah itu. Pujilah Tuhan. Angkat gitarmu, bunyikanlah itu dan puji Tuhan. Kalau engkau punya seruling, apapun yang engkau punya, di dalam hidup kita ungkapkanlah perasaanmu. Jikalau di dalam benakmu terlintas sesuatu, ambil penamu dan tuliskanlah dengan syair dan puisi yang indah kepada Tuhan. Nyatakanlah ungkapan hatimu, bersorak-sorailah bagi Tuhan. Pujilah Tuhan. Bahkan perkataan bersorak-sorai ini mengungkapkan tentang kebahagiaan hati, meluapkan isi hati kita kepada Tuhan atas segala perbuatan Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Pujilah Tuhan. Maka dikatakan juga di dalam ayat yang ke-36 bahwa semua bangsa akan memuji Tuhan, semua bangsa akan memuliakan kebesaran Tuhan. Nyatakanlah kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita, sebab semua bangsa akan mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Tuhan yang telah menjadikan kehidupan kita dan Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah pergumulan kita sekalipun, Tuhan telah membebaskan kita. Tuhan menolong kita. Percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Di dalam keyakinan kita sebagai orang yang percaya, hidup kita, mulut kita, bahkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, semuanya hendak mengatakan dan mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Itulah minggu kita pada saat ini, Minggu Jubilate. Seluruh bumi ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seluruh bumi ini bersorak-sorai. Bersorak-sorailah puji Tuhan. Di dalam kehidupan kita, jangan berhenti memuji Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Katakan itu. Katakan Bapak Ibu di dalam hati kita masing-masing, dan katakan kepada saudara-saudara kita, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih hingga pada saat ini melalui sapaan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan akan kebesaran Tuhan. Sungguh hidup kami ini Tuhan, apapun yang kami terima di dalam kehidupan kami ini adalah sumber berkat yang bersumber daripada Tuhan. Karena itu Tuhan senantiasa ajari kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan biarkan kami berhenti untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Sebab hidup kami, nafas kami, segala sesuatu, keluarga kami ini Tuhan, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kiranya hidup kami adalah hidup yang penuh dengan pujian kepada Tuhan. Ampuni kami akan perbuatan dosa kami Tuhan, yang melanggar Engkau dan juga membuat sakit hati saudara kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sehingga kami layak di hadapan Tuhan dan layak untuk menerima berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus